Usaha-usaha kontekstualisasi dalam suatu persekutuan dapat terjadi bila Injil menghidupi persekutuan tersebut. Oleh karena itu, terdapat satu bentuk kehidupan jemaat, yaitu komunitas basis Kristiani dan Gerejani yang dapat menolong kita untuk menghidupi Injil dalam suatu persekutuan kita. Komunitas basis Gerejani tidak bersifat eksklusif, karena Injil Yesus Kristus memanggil untuk membangun persaudaraan dengan semua orang. Maka dari itu, komunitas ini terbuka untuk membangun komunitas tanpa batas agama. Komunitas basis manusiawi ini dikembangkan supaya mempunyai kepedulian untuk memperjuangkan kehidupan bersama yang lebih manusiawi, adil, dan sejahtera. Komunitas basis manusiawi dapat dikembangkan melalui macam-macam dialog. Contohnya dialog kehidupan, dialog aksi, dialog pengalaman religius, dan dialog pengalaman lingkungan. Dialog aksi merupakan kerjasama saudara-saudari dari bermacam-macam agama dan kepercayaan untuk mengurangi penderitaan, untuk memperjuangkan pembebasan dan pemberdayaan rakyat. Misalnya, aksi bersama untuk menolong korban bencana alam, aksi bersama memperjuangkan orang-orang yang tergusur, dan sebagainya. Di sini saya akan memberikan satu kutipan Alkitab mengenai tugas gereja sebagai koinonia atau persekutuan yang diambil dari ayat Alkitab 1 Korintus 12 ayat 26 yang berisi, karena itu jika satu anggota gereja menderita, maka semua anggota gereja turut menderita, dan jikalau satu anggota gereja dihormati, maka semua anggota gereja di situ pun akan bersukacita. Terima kasih. Dengan dasar itulah, anggota saling memperdulikan dan dikumpulkan dalam satu perjamuan kudus sebagai persekutuan yang kudus secara nyata dan bersifat soteriologis atau keselamatan. Dari kutipan ayat tersebut, kelompok kami akan menampilkan satu tugas koinonia, yaitu hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. suatu perkumpulan. Koinonia bersifat dinamis atau meletakkan dasarnya tetap kepada firman Allah. Dengan adanya koinonia atau persekutuan tersebut, kita sebagai umatnya memiliki tugas yang sama, yaitu teladan dari Allah. Thanks for watching. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kita bakal ngejelasin tentang tugas gereja, yaitu diakonia. Nah, penjelasannya itu sebagai berikut. Jadi salah satu tugas gereja adalah diakonia, selebihnya itu marturia dan koinonia. Secara singkat, diakonia itu berarti melayani, dan tentu tidak sulit bagi orang Kristen untuk mendengar atau menemukan kata pelayanan atau melayani. Berikut adalah tugas dari gereja diakonia. Jadi kalau kita itu akan menjelaskan yang pertama itu tujuan diakonia. Diakonia itu dipandang sebagai sikap solidaritas yang mendalam terhadap orang lain berdasarkan kasih. Solidaritas itu diwujudkan dalam diakonia, artinya dalam diakonia ada sikap tanpa pamrih, sikap yang menekankan hidup bersama dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri.
Tujuan pekerjaan diakonal adalah membantu orang lain dan menempatkannya pada posisi yang benar di hadapan sesama manusia dan Tuhan Allah. Memperdulikan keberadaan umat manusia secara utuh, yaitu kebutuhan rohani, jasmani, dan kebutuhan sosial. Tujuan diakonia juga mendukung realisasi sebuah persekutuan cinta kasih dan membangun serta mengarahkan orang untuk hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, diakonia mempunyai fungsi kritis dalam jemaat maupun dalam masyarakat. Jadi sekian tujuan dari diakonia. Jadi itu adalah penjelasan diakonia. Kalau kalian mau nonton tentang diakonia, kalian bisa nonton di video yang berikut ini. Lah, lihat deh, ini tempat bagus banget loh. Iya kan, bagus banget. Nia hari Minggu gimana kalau kita kesini? Nongkrong. Allah mau ke gereja. Ngapain gereja sih, lah? Gereja itu penting, lah. Kita bisa menerima pesan-pesan Tuhan. Gak penting kali lah, itu tuh bullshit semua isinya. Mending juga ikut bareng gue nongkrong di sini. Lah emang hari Minggu harus ke gereja? Ya enggak lah, ngapain buang-buang waktu gue aja. Tapi sih menurut Allah gereja itu penting. Ya udah sih, itu menurut Allah. Lagian ini kita di rumah siapa sih? Ini tuh rumah teman aku. Jadi kita mau latihan kur bareng di sini. Ikut yuk. Mau ngapain sih pakai latihan kur segala? Kita tuh latihan kur buat ke gereja. Yaudah gue nemenin doang ya. Iya. Udah deh yuk. Misi Cika. Kenalin, ini teman aku namanya Ellen. Hai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton film pendek dari kelompok kita. Ya sudah, sekian dari film kita. Semoga kalian suka ya semuanya. Terima kasih. Dari kelompok 2 akan menunjukkan kepada kalian semua tentang gereja sebagai liturgia. Oke, jadi semuanya selamat menikmati ya. Dah. Nah, pembahasan pertama sebagai gereja yang menguduskan atau liturgia. Nah, liturgia itu diambil dari bahasa apa sih? Nah, bahasa yang diambil itu dari bahasa Yunani, yaitu liturgio atau yang artinya kerjasama. Nah, gereja yang menguduskan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu doa dan ibadah. Doa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu doa yang pribadi dan doa yang bersama-sama. Doa yang pribadi itu ada pada lingkungan iman pribadi, sedangkan yang bersama-sama itu dalam sakramen. Nah, fungsi doa sendiri, satu sebagai komunikasi pada Allah, yang kedua memperhatikan diri kita dengan kedekatannya dengan Allah, dan yang ketiga itu ungkapan cinta, percaya dan harapan kita kepada Allah. Yang keempat itu membuat kita melihat dimensi baru dalam hidup kita dan karya kita. Yang ketiga syarat doa. Doa itu diusahakan harus tulus dari dalam hati, lalu tidak bertele-tele, terus penuh iman dan tidak menuntut yang berlebihan, tidak membentak-bentak pada Tuhan. Kedua itu perayaan sakramen. Arti dan maknanya, sakramen adalah tanda yang menyelamatkan manusia atau tanda rahmat Allah. Yang kedua itu sakramen mengungkapkan karya Tuhan yang menyelamatkan. Dan yang ketiga meningkatkan dan menjamin untuk hidup kita sebagai Kristiani. Itu sakramen baptis, yang kedua sakramen penguatan. Itu sakramen baptis itu dilakukan untuk menjadi pintu masuk kita ke kerajaan Allah dan diterima oleh Allah. Habis itu, sakramen baptis itu ada dua cara dilakukan. Yang pertama, menenggelamkan diri atau dicelupkan ke dalam air. Yang kedua itu melalui cipratan air selama 3 kali. Terus perkataan baptis itu sama, yaitu aku membaptis saudara dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada buahnya, buah penguatan sakramen ialah pencurahan Roh Kudus secara khusus
Kita mau menjelaskan tentang diakonia. Diakonia itu merupakan tugas gereja yang artinya melayani. Dasar dari diakonia ini sendiri ialah semangat pelayanan Kristus sendiri. Nah, kalau ciri-cirinya gereja yang melayani, yang pertama tuh kita bersikap melayani orang. Misalnya orang sandung, kita bantuin, kita dibangunin, bukan dijatuhin. Terus kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Terus kalau kita melakukan itu semuanya harus dilakukan dengan rendah hati dan tidak ada paksaan. Jadi kita melakukannya itu dengan senang hati, bukan paksaan. Sekarang kita mau ngasih lihat video yang menceritakan tentang diakonia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di video ini akan kita ceritakan tentang seorang dokter yang mati-matian untuk membantu orang-orang sakit. Hai, aku Virsela. Umurku 25 tahun. Aku seorang dokter umum lulusan Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Aku adalah anak tunggal yang tinggal jauh dari keluargaku. Kedua orang tuaku tinggal di Surabaya, sedangkan aku hidup hanya seorang diri di sini. Sekarang aku mempunyai klinik. Klinik itu kubangun sendiri dari hasil jerih payahku selama ini. Aku senang mengobati orang-orang yang sakit, terutama yang tidak mampu berobat, karena aku adalah anak Tuhan yang sangat suka melayani. Aku merupakan orang sibuk yang sangat suka bekerja sampai larut malam. Aku memiliki seorang kekasih. Menurutku, dia sangat baik dan selalu mengerti setiap keadaanku dalam senang maupun susah. Dan disinilah ceritaku dimulai. Ya, masuk. Kamu kenapa? Duduk. Kamu habis jatuh? Iya, kemarin habis jatuh dari tangga. Duh, kamu habis jatuh dari tangga? Iya. Ya udah, saya obatin ya. Jangan masuk. Selamat siang. Silakan duduk. Ada keluhan apa? Nggak tahu nih dok, saya pusing, muntah-muntah mulu. Badannya panas gak? Panas kadang-kadang. Meriang gitu. Yaudah, saya tulisin obatnya ya. Ya udah. Nanti kamu bisa ambil di apotek depan ya. Ya, makasih dok. Semoga lekas sembuh ya. Makasih dok. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua video yang ada di sini, pelayanan itu bisa melalui dari apa saja. Yang penting dilakukan dengan rendah hati dan dengan semangat untuk membantu. Satu lagi, pelayanan juga harus dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Penjelasan dan contoh-contoh tentang diakonia. Sekian dan terima kasih.